Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah duduk di kelas 11. Mudah-mudahan kalian lebih semangat lagi dalam belajarnya dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan mudah-mudahan juga kalian ada dalam kesehatan, semoga sehat selamanya. Selamat berjumpa dengan pelajaran PPKN kelas 11 bab 1 semester 1 dengan materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, mengungkapkan jenis-jenis dan pembagian hak asasi manusia. Yang ketiga, menunjukkan hubungan keterkaitan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Ke materi, kita lihat dulu peta konsep dalam. Sebelum kita ke materi, kita lihat dulu peta konsep dalam 1KD. Yang pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Ini dibagi menjadi 2 sub materi, yaitu makna hak asasi manusia dan makna kewajiban asasi manusia. Materi yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, dibagi menjadi 3 sub materi. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Yang ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Materi yang keempat yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia, dibagi menjadi 2 submateri. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Lalu materi yang keempat, upaya penegakan hak asasi manusia, dibagi menjadi 2 submateri. Yang pertama, upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang kedua, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang boleh atau dapat atau harus kita terima dari pihak lain. Lalu bagaimana dengan pengertian hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia secara kodrati dan selalu melekat pada diri manusia itu sendiri. Apa makna hak asasi manusia? Yang pertama, merupakan hak dasar yang dimiliki manusia, lalu diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa, wajib dihormati oleh siapapun, dan tujuannya untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights. Yang kedua, hak asasi ekonomi, property rights. Yang ketiga, hak asasi politik, politic right. Yang keempat, hak asasi hukum, right of legal equality. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya atau social and culture right. Yang keenam, hak asasi peradilan, procedural right. Bagaimana hak asasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999? HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Bagaimana HAM menurut Jan Matterson? Beliau adalah anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beliau mengartikan hak asasi manusia
sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia. Apa ciri-ciri dari hak asasi manusia? Yang pertama, hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak manusia itu diciptakan. Yang kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita tunaikan atau laksanakan. Contohnya, menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang. Kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama, kewajiban kepada Tuhan Sang Pencipta. Kedua, kewajiban manusia untuk menjalankan tugas sebagai manusia. Yang ketiga, kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku manusia. 4. Kewajiban dalam keluarga. Kelima, kewajiban atas pekerjaan dan tanggung jawab, serta yang lainnya. Bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban? Antara hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hak dan kewajiban itu saling berkaitan atau saling berhubungan. Seseorang mendapatkan hak karena melaksanakan kewajibannya. Begitu juga sebaliknya. Setelah kalian tadi melihat paparan materi pelajaran tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, kalian silakan kerjakan tugas mandiri 1.1, lalu dijawab dengan seksama. Nanti bisa dikumpulkan melalui Google Classroom atau Google Dokumen. Pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi dengan materi substansi hak asasi manusia dalam nilai Pancasila. Sekalian semangat dan lebih semangat lagi supaya apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.